memulai karir itu di apa namanya di akademi, lalu sempat dipinjamkan ya ke Leicester City, ke Birmingham City. Jadi walaupun dia tuh dari awal di Manchester United tapi tidak langsung mendapatkan tempat di Manchester United ya. Dia harus loan lah ya, on loan ke Leicester City, ke Birmingham City, lalu balik lagi ke Manchester United, lalu dipinjamkan ke Brighton sebelum akhirnya di musim 2014-2015 akhirnya Jesse Lingard ini mendapatkan tempat ya, debut di Manchester United. Itu pun juga di musim yang sama dipinjamkan lagi ya ke Derby County. Karena memang pada saat dia main di Manchester United itu tidak banyak ya, kalau nggak salahnya di musim 2014-2015 itu dia bermain 24 menit ya, cukup sedikit sih ya, sebelum akhirnya dia dipinjamkan ke Derby County ya. Gue pingin lihat ini, yaitu di pertandingan liga ya. Ya itu sekilas lah ya. Setelah itu dia sempat mengalami bermain di bawah beberapa pelatih ya. Gua lupa ingat David Moyes mungkin iya ya, tapi yang jelas setelahnya dia sempat di bawah Louis van Gaal, sempat di bawah Jose Mourinho, lalu sekarang di bawah Ole Gunnar Solskjaer ya. Musim lalu sih sempat gue bahas ya di video gue beberapa waktu yang lalu ya. Artinya musim lalu nih kan dia lumayan lah ya bermain, walaupun menitnya pun tidak banyak-banyak ya, tapi artinya menurun. Kalau nggak salah dia itu peaknya itu waktu di zamannya Jose Mourinho ya, gue lupa kalau nggak salah 2017-2018 atau 2016-2017 ya, dimana dia bermain cukup lumayan sering, mencetak gol juga lumayan sering, tapi setelahnya menurun ya in terms of penampilan, artinya menit bermain dan juga sumbangsinya dia ke tim ya, artinya gol, assist dan lebih banyak. Dan belakangan ini juga semakin menurun, dan di musim ini pun dia kalau tidak salah ini kan belum pernah bermain di Liga ya, untuk Liga Inggris dia belum pernah dikasih kesempatan oleh Manchester United, hanya di Piala Liga kalau nggak salah beberapa kali, dan itu pun juga penampilannya so-so ya, artinya ya tidak begitu impresif gitu ya. Dan akhirnya ya sekarang dia bermain di West Ham United. Sudah 3 pertandingan ini dia bermain kalau nggak salah, gue pengen cek ya, dia ini bermain di berapa pertandingan ini di West Ham. Kalau nggak salah dia bermain di 3 pertandingan dia bermain di 3 pertandingan. Di pertandingan debutnya dia melawan Aston Villa berhasil menyumbangkan 2 gol, lalu bermain juga melawan Fulham, dan terakhir coba lihat gol, dia bermain melawan Fulham, dan terakhir dia barusan ini ya menang melawan Sheffield United, mendapat penalti ya. Dia main full melawan Fulham. Wow, jadi Jesse Lingard ini menit bermainnya cukup banyak ya, bisa dikatakan ya, selama dipinjamkan ke ke West Ham ini ya. Dan statistiknya pun juga ya mencetak 2 gol seperti gue bilang, dan assist dalam tanda kutip penalti barusan ya untuk West Ham di kemenangan 3-0 ya. Dan wow, ini seperti 180 derajat ya. Artinya dia pada saat di Manchester United musim ini kan ya, dengan whatever reason ya, cedera, lalu masalah internal keluarganya kalau nggak salah, something like that lah. Itu ya membuat dia akhirnya tidak bisa bermain dengan kapasitas dia ya yang lebih tinggi. Konon katanya begitu sih. Cuman kalau menurut gua sih nggak tahu ya. Gua ini memang berpendapat memang bagaimana ya, Jesse Lingard ini
dari 2 musim yang lalu tuh sudah menunjukkan agak penurunan ya. Artinya begini, sekarang kalau kita mau bahas ya, Jesse Lingard di Manchester United, kenapa kok bisa menurun ketika dia pindah ke West Ham United? Kenapa kok sekarang di 3 pertandingan inilah ya, dia bisa rata-rata lumayan lah penampilannya gitu ya, cukup baik. Average ratingnya kalau gua ngeliat di mana namanya di website gitu ya, artinya jauh dibanding dengan ketika dia bermain di Manchester United ya, musim ini loh khususnya. Kenapa kok bisa ya? Karena nomor 1 dia bermain di West Ham ya. West Ham ini kan berbeda dengan Manchester United ya. Gua jadi pingin lihat di mana West Ham musim lalu ya. Ternyata setelah gua cek nih, West Ham itu finish di peringkat 16 ya dari 20 peserta. Artinya hanya 2 posisi di atas Bournemouth ya, di atas zona degradasi ya. Di atasnya ada Aston Villa dan West Ham ya. Sementara di musim ini so far West Ham ini berada di peringkat dengan kemenangan tadi barusan ini ya. West Ham ini berada di peringkat 4. Wow. Kenapa gue pengen arahkan ke situ? Karena nomor 1 gue pengen menyampaikan ini ringan amatiran ala gue ya. Bahwasanya bermain di West Ham dengan di Manchester United itu beda feelingnya gitu ya. Jadi bebannya tuh beda gitu. Kita tahu lah ya, banyak pemain bagus yang datang ke Manchester United, lalu ternyata di Manchester United mereka bermain tidak seperti mereka bermain di klub sebelumnya. Yang baru-baru aja lah kita lihat ada Henrik Mkhitaryan contohnya, gimana dia bermain jadi pemain terbaik kalau nggak salah di Bundesliga or something, pindah ke Manchester United, and then dia berjuang ya. Padahal dia datang ke Manchester United dengan label pemain top lah ya di Jerman. Lalu agak ke belakang sebelumnya sama-sama dari Borussia Dortmund, Shinji Kagawa ya. Ketika dia datang ke Manchester United lagi-lagi ya, pada saat itu dia kan sedemikian tenarnya di Borussia Dortmund, artinya ya sumbangsinya cukup bagus, statistiknya juga bagus. Datang ke Manchester United struggling ya, artinya dia tidak bisa mengamankan posisi starter ya, 2 pemain itu ya. Contoh lainnya yang pernah gue ingat, mungkin kalau Shinji Kagawa atau ya terutama Henrik Mkhitaryan bisa lah mungkin dibilang bukan pemain bukan pelatih, bukan keinginan pelatih or something. Satu yang gue ingat itu adalah Memphis Depay contohnya. Pada saat itu memang dia datang ke Manchester United masih muda, keinginan Louis van Gaal, ternyata tidak berhasil juga ya. Maksud gue begini loh, maksud gue adalah beda tekanan yang pemain rasakan itu ketika bermain di Manchester United. Dari sisi klub dulu ya, kita lihat Manchester United tim besar, pressure-nya pasti tinggi, bermain di kasta kompetisi tertinggi ya, artinya di Premier League dan juga di Champions League ya. Seperti itulah kurang lebih nature-nya dari Manchester United ya. Belum kalau kita ngomong soal masalah pelatih ya, artinya skema pelatih itu kan berbeda-beda dari yang satu ke yang lain ya. Dan Jesse Lingard memang dia berasal dari Manchester United, artinya dari poin pertama yang tadi gue bilang, dia sudah tahu apa sih Manchester United itu gitu loh, di mana posisi Manchester United, apa yang diharapkan oleh Manchester United untuk pemain-pemainnya. Dia sudah merasakan itu karena dia sudah bermain cukup lama ya di klub. Jadi gue pikir dia dari sisi cultural, dari sisi klub, dia tahu pasti. Nah sekarang bisakah dia menghandle itu? Jangan lupa Jesse Lingard adalah seorang manusia ya, dan di awal musim ini dia tidak bisa menghandle itu kalau gue lihat ya. Simple as that. Why? Karena dia tidak bisa perform dengan apapun yang ada di belakangnya dia, cedera, problem internal, dia tidak mampu begitu. Dan dia akhirnya tidak mendapatkan tempat di skemanya Ole. Bahwa sesungguhnya di skemanya Ole itu banyak lowongan loh dalam tanda kutip. Kita bisa lihat ya sekarang skema Jesse Lingard, kalau gua ngeliat ya dari 3 pertandingan di West Ham ini, dia bermain kalau nggak di belakang striker persis, dia bermain dari sisi kiri. Oke? Kita punya siapa sih sekarang di posisi itu? Kalau di belakang striker mungkin sudah dipatenkan punyanya Bruno Fernandes ya. Tapi di sisi winger kita punya Marcus Rashford, betul. Kita punya Marlon Greenwood, betul. Kita
oke, itu yang inti ya. Lalu di bawahnya kita punya siapa? Oh, satu lagi, sorry lupa. Ada Anthony Martial. Oke, 3 ini adalah pemain yang lebih sering lah dipakai. Kalau di depan kita oke lah, itu kita kasih ke Edison Cavani ya. Lalu di bawah mereka itu ada siapa? Oke, ada Juan Mata, winger ya. Di bawahnya ada siapa lagi? Sebenarnya kan tidak ada nama lain yang kalau gua ngeliat sih yang oke, ada Daniel James, tapi ya mungkin Daniel James, Juan Mata, Jesse Lingard, inilah di sini yang terjadi kompetisi gitu. Pun di sisi situ, di pemain-pemain itu, Jesse Lingard tidak mampu memukau ya, sehingga mampu menarik perhatian Ole Gunnar untuk menjatuhkan pilihan ke dia ya. Artinya kan lowongan ini ada, apalagi kalau kita lihat ya pada saat sekarang inilah contohnya ya, dimana ya gol agak seret ya. Sebenarnya pertandingan kemarin itu kan juga ya beberapa pertandingan yang dilalui itu kan juga seret gol sebenarnya. Contoh Piala FA ketika kita melawan Watford ya, kita cuma menang 1-0 katakannya kalau nggak salah kan. Itu kan kita seret gol sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi penampilan Jesse Lingard ini tidak memukau gitu loh. Kenapa? Gue pikir itu tadi faktor pressure ya, bisa jadi. Satu faktor pressure, yang kedua faktor pelatih ya. Mungkin David Moyes tahu cara menangani si Jesse Lingard ini di masa sekarang ini ya. Bagaimana dia harus mencari posisi yang bagus, bagaimana instruksi yang harus dikasih ke Jesse Lingard ini dan lain-lain ya. Banyak complication-nya di situ. Lalu faktor lainnya adalah faktor pemain lain juga, pemain-pemain lain yang mendukung penampilan Jesse Lingard di West Ham ya. Tentu saja ini jelas berbeda dong ya dengan di Manchester United pemain-pemainnya, karena pemain West Ham dan pemain Manchester United kan berbeda gitu loh. Itu juga bisa jadi faktor pembeda ya, kenapa kok Jesse Lingard ini sekarang bermain wah bagus banget dan selalu dikasih kepercayaan oleh David Moyes ya. Kalau nggak salah 3 pertandingan ini kan 3-3-nya dia jadi starter gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya, Jesse Lingard ini kan kalau gue lihat kontraknya dia itu akan berakhir tahun 2022 musim panas ya, bulan Juni. Artinya musim kompetisi ini selesai, dia balik ke Manchester United untuk menjalani musim terakhirnya kalau tidak diperpanjang oleh Manchester United ya. Again, pertanyaannya adalah ketika nanti dia balik akhir musim, akankah Jesse Lingard ini diberi tempat oleh Ole Gunnar di Manchester United ya? Sebelum gua sampaikan pendapat gua ya, gua pingin melihat ngasih fakta beberapa ya. Jadi again, pemain yang berposisi di posisinya Jesse Lingard, ada Bruno Fernandes, ada Mason Greenwood, ada Marcus Rashford, ada Anthony Martial, ada Daniel James. Anthony Martial mungkin gua nggak tahu ya kalau musim depan masih akan diberi kepercayaan oleh Ole Gunnar. Yang jelas Edison Cavani ini sudah aman posisinya karena kan desas-desus ini sekarang dia akan mendapatkan kontrak baru ya, semusim lagi di Manchester United. Satu pemain yang sudah pasti akan pergi adalah Juan Mata. Jadi dia pergi ya. Nah, pertanyaannya adalah akankah kepergian Juan Mata ini diganti oleh Jesse Lingard? Sementara kita tahu kabar yang kencang juga tentang Jadon Sancho yang sekarang bermain angin-anginan di Borussia Dortmund. Konon katanya untuk menurunkan harga supaya ya dia juga sebenarnya kan kecewa ya musim ini tidak jadi ke Manchester United. Bagaimana ya? Oke, Jadon Sancho posisinya di sebelah kanan, tapi gua pikir itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena Marcus Rashford bisa main di kanan dan di kiri. Belum lagi kita ada Facundo Pellistri, kita ada Amad Diallo. Walaupun sih untuk 2 pemain ini kalau gua sih lebih serak jangan dikasih tempat reguler dulu ya. Kalau tidak dikasih tempat reguler berarti dia akan sebagai kompetitor, pemanas saja di tim utama. Lalu apakah Jesse Lingard akan mendapat tempat inti atau akan bersaing dengan pemain-pemain muda ini? Nah, itu pertanyaan lainnya ya. Lalu fakta lainnya adalah Jesse Lingard ini sudah berusia 28, oke. Dan gua di sini pingin melihat berapa sih
gaji dari Jesse Lingard ya. Jadi gaji dari Jesse Lingard ini itu berada di angka 100.000 per minggu ya, 100.000 pounds per minggu ya. Well, ini sejajar dengan Fred itu 120, Donny van de Beek itu 110, Aaron Wan-Bissaka itu 90. Artinya apa ya? Artinya pemain dengan gaji 100.000 pounds per week, kalau seandainya hanya duduk di bangku cadangan, apakah oke? Kalau gua pikir dari sisi itu masih oke lah ya. Sekarang permasalahannya mungkin dari pemain itu sendiri ya. Dia sekarang sudah nyaman, kalau gua ngeliat at least dari 3 pertandingan ini selalu bermain starter ya di West Ham. Akankah dia akan mendapatkan tempat starter lagi ketika dia kembali ke Manchester United musim depan? Akankah dia bisa menggaransi dirinya dia sendiri untuk mendapatkan tempat di starting 11? Oke, jawabannya bisa jadi ada 3. Nomor 1, tergantung bagaimana penampilan dia setengah musim ini di West Ham United. Oke. Nomor 2, bagaimana pesaing dia di Manchester United musim depan. Mungkin Manchester United akan mendatangkan pemain-pemain baru yang katakanlah Jadon Sancho atau siapa ya, yang berposisi di posisinya Jesse Lingard ya. Atau ketiga adalah skemanya Ole. Akankah dia masuk skemanya Ole? Kalau dia masuk mungkin ya akan bermain, kalau tidak ya menurut gua ya bagaimana gitu loh. Nah, sekarang balik lagi again ya, ringan amatiran pendapat gua bagaimana Jesse Lingard ini. Kalau menurut gua sih mungkin 20-80 dia akan balik ke Manchester United ya. Artinya bukan tidak mungkin ya musim panas tahun ini dia akan dilepas. Mungkin bisa jadi ada kemungkinan seperti itu ya, karena ya again kalau gua menempatkan diri gua di Jesse Lingard, let's say, ya gua akan lebih pilih untuk bermain di West Ham saja gitu loh, karena dengan pressure yang jauh lebih rendah daripada Manchester United, bermain di Manchester United. Persaingannya tidak seketat di Manchester United di usia 28 tahun menuju 29. Ini kan sebenarnya usia emas sepak bola ya, dimana ya seharusnya sudah mendapatkan tempat reguler. Dan jangan lupa ya, pemain itu kalau yang setahu gua ya, beberapa juga tidak mesti pemain itu bagus ketika dia bermain reguler ya. Lalu ketika dia bermain tidak reguler, artinya bermain cadangan, itu penampilannya dia akan konstan juga, tidak mesti ya. Tidak jauh-jauh. Contohnya yang lagi berjuang sekarang ini adalah Donny van de Beek. Gimana dia selalu bermain reguler di timnas Belanda, di Ajax, tapi ketika dia bermain di Manchester United dengan ya skema yang harus dia adaptasi lagi, liga yang dia harus adaptasi lagi, strategi permainan yang harus dia adaptasi lagi, and then ya dia berjuang lagi gitu loh. Bisa jadi ini masalah ini juga akan menimpa Jesse Lingard ketika dia kembali lagi ke Manchester United ya, dimana sebelum bermain di West Ham seperti apa penampilannya dia bermain di West Ham, bermain dengan senang, bermain dengan riang, bermain dengan lepas, bermain dengan bahagia lah. Ketika dia kembali ke Manchester United, akankah dia membawa itu ke Manchester United? Well, ini hal yang harus kita tunggu di musim panas ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika like videonya, bisa tolong kasih like, subscribe jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.